Buah suci gelap yang ditarik sebelumnya oleh Pangeran Qilin dirampas oleh Qin Chen, dan dia mengabaikan Qin Chen, tetapi terus menarik buah suci yang gelap. Pada saat ini, dia telah menarik buah suci yang kedua. Buah suci ini mekar dengan pelangi yang menakutkan, dan yang mengejutkan adalah pada saat ini, hampir 30 buah suci yang gelap bersinar bersama. Aturan muncul, dan berbagai aturan pelangi ilahi meledak dengan raungan yang mengejutkan, dan langit dipenuhi dengan sinar cahaya yang cemerlang. Seluruh pohon Dewa Kegelapan bersinar. Tidak hanya itu, platform batu di bawah pohon Dewa Kegelapan juga bersinar, cahaya terlarang melonjak ke langit, dan rune yang menakutkan berkedip, yang mewakili asal-usul kelas tertinggi, tetapi pada saat ini, semuanya berkedip. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. Ini adalah pertama kalinya pemandangan seperti itu terjadi dalam ratusan juta tahun pohon Dewa Kegelapan berdiri di sini. Tiba-tiba, 30 buah suci yang gelap ini bersinar, cabang dan daunnya bergoyang, dan masing-masing buah suci yang gelap itu pada saat yang sama memisahkan diri dari pohon suci, membubung ke langit. Hahaha, Pangeran Qilin tertawa gembira. Dia merasa bahwa kekuatannya sendiri telah diintegrasikan ke dalam salah satu buah suci yang gelap dan beresonansi dengannya. Buah suci kegelapan bersinar, dan kekuatan aturan beresonansi dengan aura di tubuhnya, bergetar. Dilihat dari luar, tampaknya Pangeran Qilin memicu penglihatan seperti itu, secara langsung menarik 30 buah suci yang gelap. Adegan seperti itu mengejutkan, dan Pangeran Qilin sendiri tercengang. Mungkinkah dia benar-benar menginduksi begitu banyak buah suci yang gelap? Banyak orang terkejut, mata mereka membelalak, dan mereka tidak percaya. Bahkan Peri Shen Huang berubah warna dan matanya berkilat indah. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Buah suci yang gelap mekar di langit dan terbang menuju tempat ini. Pangeran Qilin sangat bersemangat sehingga napasnya hampir membeku dan tubuhnya bergetar. 30 buah suci gelap, itu melawan langit. Namun, adegan berikut membuat semua orang berubah warna. Mereka melihat 30 buah suci yang gelap ini, melayang di langit, melewati Pangeran Qilin, mereka bahkan terbang menuju tempat Qin Chen secara bersamaan. Wajah Pangeran Qilin berubah menjadi hijau seketika. Sial, ini anak ini. Gila, terlebih lagi, ketika 30 buah suci gelap beresonansi bersama, mereka juga menarik buah suci gelap yang dia tarik. Sialan, ini terlalu buruk. Pangeran Qilin tiba-tiba berdiri dengan penuh niat membunuh. Serangkaian cahaya ilahi unikorn yang mengerikan menembus langit dan bumi, mengeluarkan pelangi ilahi yang mengejutkan, seperti dewa yang turun. Nak, serahkan buah suci kegelapan, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ucap Pangeran Qilin berteriak dengan marah. Dia melangkah maju, dan tubuhnya mendidih dengan aura pembunuh. Itu benar. Serahkan buah suci kegelapan. Ucap Tianhe Shengzi juga bersemangat saat ini, berteriak satu demi satu. Bagaimana kamu bisa menyerap begitu banyak buah suci yang gelap sendirian? Buah suci yang gelap ini adalah kesempatan bagi kami untuk menunggu semua orang. Serahkan dengan cepat. Raungan marah terdengar satu demi satu, mengguncang dunia. Untuk sesaat, aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan. Qin Chen melirik, dan mencibir, mengapa? Mereka yang mampu melahap buah ini tahu bahwa jika Anda menginginkannya, Anda dapat menariknya sendiri. Ini hanya 30 buah suci yang gelap, dan semua esensi gelap di dalamnya telah diserap, dan Qin Chen tidak yakin apakah dia akan dapat mencapai batasnya. Terlebih lagi, jika hal seperti itu diserahkan kepada para jenius dari ras gelap yang hadir, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi Terran? Oleh karena itu, meskipun dia dibuang, dia tidak akan diserahkan kepada orang-orang gelap. Selain itu, buah suci kegelapan ini mengandung dua jenis kekuatan, asal mula alam semesta dan asal mula kegelapan, yang sangat membantu terobosan Qin Chen ke yang tertinggi. Setiap kali dia memurnikan buah suci yang gelap, Qin Chen bisa merasakan sedikit peningkatan pada dirinya. Belum lagi lebih dari 30, bahkan jika 99 buah suci gelap diberikan kepadanya, Qin Chen tidak akan berpikir terlalu banyak. Tidak serahkan buah itu, kamu akan mati. Ucap Pangeran Qilin berkata dengan tajam, dan cahaya ilahi Qilin mekar di tubuhnya. Tianhe Shengzi dan yang lainnya juga berteriak dengan marah. Qin Chen tampak acuh tak acuh,
dan berkata, "Terserah Anda. Saya pikir Anda semua jenius dari klan gelap saya, jadi saya tidak ingin membunuh Anda. Jika Anda masuk akal, keluar, jangan buat saya marah." Ucap Qin Chen dengan ringan. "Mencari kematian," ucap Pangeran Qilin membuat langkah berani, dan kekuatan kegelapan yang tak tertandingi melonjak dan berubah menjadi pelangi yang mengejutkan, meledak ke arah Qin Chen. Meskipun Qin Chen telah berurusan dengan orang-orang gelap untuk waktu yang lama, dia juga ingin tahu apa sumber kegelapan di tubuhnya setelah menyerap buah suci kegelapan. Oleh karena itu, dia juga ingin melihat efek dari menyerap buah suci kegelapan. Oleh karena itu, dia menghentikan Fei Evil yang hendak bergerak, dan langsung mengangkat tangannya. Sumber kegelapan langsung ditembakkan oleh Qin Chen. Sumber gelap ini dipadatkan oleh Qin Chen setelah peleburan dan buah suci yang gelap. Itu bukan darah raja kegelapan di tubuh Qin Chen. Saat ini, itu sangat murni. Itu langsung bertabrakan dengan serangan Pangeran Qilin. Dengan raungan, kedua kekuatan itu bertabrakan. Kekuatan Pangeran Qilin merobek serangan Qin Chen dan menekannya secara langsung. Pada saat ini, asal-usul dunia sedang mendidih, dan cahaya kegelapan memusnahkan dunia, seolah-olah akhir akan datang. Pangeran Qilin, dengan status luar biasa, telah mencapai tingkat kultivasi yang sangat mengerikan, dan merupakan jenius tingkat raja sejati. Selama karakter seperti itu memiliki sumber daya yang cukup, sudah pasti dia akan menjadi Tianzun puncak di masa depan. Bahkan menjadi Supreme bukanlah tanpa harapan. Oleh karena itu, setelah dia bergerak, cahaya ilahi unicorn yang menakutkan melonjak ke langit, seolah-olah cahaya aneh yang mengubah warna mekar, mencoba menghancurkan dunia, dunia bergetar pelan. Ini membuat orang berubah warna, menakutkan sampai berdebar-debar. "Huff, nak, kupikir kamu mampu, tapi hanya itu," ucap Pangeran Qilin mencibir. Dia berpikir bahwa orang ini akan sangat sombong, betapa menakutkannya itu, tetapi sekarang dengan satu pukulan, Pangeran Qilin langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Di sisi lain, meskipun serangan Qin Chen dihancurkan oleh satu pukulan, ada kilatan kegembiraan di matanya. Karena, sebelumnya, dia tidak pernah merangsang darah Raja Kegelapan, tetapi hanya merangsang sumber kegelapan di tubuhnya, dan secara tak terduga menunjukkan kekuatan kegelapan yang sangat murni. Ini membuat Qin Chen senang. Buah suci kegelapan ini sungguh ajaib, setelah diserap, ia benar-benar dapat mengandung esensi kegelapan di dalam tubuhnya, dan tidak akan terlihat oleh orang lain. Satu-satunya masalah adalah sumber kegelapan di tubuhnya masih terlalu langka. Jika dia hanya menggunakan basis kultivasi tingkat Tianzun, itu bisa disembunyikan, tetapi jika dia menggunakan kekuatan tingkat tertinggi, sumber kegelapan yang tipis itu pasti akan mengeksposnya. Selain itu, Qin Chen tidak mahir mengendalikan asal-usul kegelapan hari ini, dan membutuhkan lebih banyak latihan dan eksperimen. Oleh karena itu, Qin Chen mau tidak mau menjadi sedikit lebih tertarik untuk melihat Pangeran Qilin di depannya. Ini adalah objek yang sangat baik untuk latihan dan percobaan. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk bermain dengan Pangeran Qilin. Dan alasan mengapa serangan sebelumnya diledakkan adalah murni tindakan disengaja Qin Chen. Dia ingin tahu, apa sebenarnya serangan dari kekuatan kegelapan itu. Kekuatan kegelapan yang mengerikan mengalir turun seperti lautan luas, jatuh dari langit sejauh 90.000 mil. Itu mendarat di Qin Chen dalam sekejap. Kekuatan kegelapan yang tak terbatas langsung memusnahkannya. "Apakah anak itu sudah mati?" ucap semua orang melihat satu demi satu, dan mata mereka membelalak. Namun, pada saat berikutnya, mata semua orang melebar, dan pandangan Pangeran Qilin terpaku. Di tengah kekuatan kegelapan yang tak terbatas, Qin Chen memiliki wajah yang tenang. Kekuatan kegelapan yang sangat besar membombardirnya, tetapi itu tidak pernah menyebabkan kerusakan sedikit pun, berdiri diam seperti batu di semburan. Apakah ini operasi dari kekuatan kegelapan? Gumam Qin Chen merasakan dan memahami. Qin Chen berdiri, tertawa terbahak-bahak, lalu melesat ke langit. "Bagus, lanjutkan," ucap Qin Chen tertawa bangga. Pangeran Qilin meraung dengan marah, dia menunjukkan kekuatan besar, dan aturan gelap mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang kegelapan, dan dia menembak dengan liar ke arah Qin Chen.
Serangan tak berujung menyapu lapisan demi lapisan seperti lautan luas, satu gelombang demi satu. Kekuatan ini sangat luar biasa sehingga menekan Qin Chen dalam sekejap, dan terus mundur, benar-benar menekan Qin Chen untuk bertarung. Pangeran Qilin sangat bangga, dia memang raja terkuat, bocah di depannya sama sekali bukan lawannya, tapi lawannya sangat aneh karena suatu alasan, dan pertahanan fisiknya sangat kuat. Dalam waktu singkat, dia tidak dapat diledakkan olehnya. Dia terus menyerang, berusaha meledakkan Qin Chen dalam waktu singkat. Namun, tidak peduli bagaimana dia menembak, meskipun Qin Chen kalah, dia bertahan dan tidak pernah sepenuhnya dikalahkan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menjadi sedikit cemas, karena tidak peduli seberapa besar keunggulannya, dia tidak bisa sepenuhnya menekan Qin Chen dan menang dalam satu gerakan. Kirin Nine Heavens, Heaven Transforming God Sword, tebas semua musuh jahat. Ucap Pangeran Qilin meraung keras, dan Qilin memenuhi langit dengan energi sejati, dan langsung berubah menjadi pedang iblis yang mencapai langit. Pedang iblis itu menebas, seolah-olah bisa menghancurkan dunia, dan cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya mekar dari seluruh tubuhnya. Pangeran Qilin mengayunkan pedang iblisnya dan menebas Qin Chen. Kegelapan mekar, seperti malam yang tiba. Perasaan aneh muncul di hati Qin Chen, seolah-olah dunia yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, bintang-bintang berjatuhan di langit, dan era telah berakhir, membuatnya tenggelam ke dalam api penyucian ini dan mengikuti dunia ini untuk binasa. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan cahaya dingin yang mencengangkan muncul. Aturan gelap ini sangat kuat sehingga memiliki efek demagogis. Pedang iblis hitam menebas, tetapi langsung dipegang oleh Qin Chen dengan kedua tangan. Tidak peduli seberapa keras Pangeran Qilin mencoba, dia tidak dapat terus menebas. Tubuh Qin Chen terkejut, dan dia menyambar pedang iblis hitam itu. Dia melihat bahwa bahannya sangat istimewa, dan itu benar-benar terbentuk dari aturan murni tanpa substansi. Metode khusus untuk evolusi aturan gelap. Gumam Qin Chen dalam hatinya, dengan hati-hati memperhatikan pedang iblis, dan menganalisis struktur aturan di dalamnya. Mampu secara langsung mengubah aturan gelap menjadi substansi memberi Qin Chen pemahaman baru tentang aturan gelap. Di alam semesta ini, meskipun hukum antara langit dan bumi juga dapat diubah menjadi rantai hukum, dalam banyak kasus, mereka hanya berevolusi menjadi keadaan blokade, dan sangat jarang pedang iblis hitam seperti itu langsung diubah menjadi zat. Apakah itu terbentuk ketika mengembun? Qin Chen bergumam dan mengangkat kepalanya. Namun, semua orang di sekitar mereka membuka mulut lebar-lebar, bola mata mereka terbuka lebar, dan otak mereka tampak turun. Tentu saja, orang lain terkejut. Sial, apakah kamu terlihat seperti baru saja dikalahkan, tetapi kamu merebut senjata sihir aturan orang lain sekaligus? Apakah Anda tidak melihat bahwa Pangeran Qilin masih dalam kekacauan sekarang? Qin Chen terkekeh, dan berkata dengan ringan, "Maaf, saya menakuti semua orang. Seperti yang saya katakan, saya tidak berniat menjadi musuh Anda. Faktanya, Anda semua adalah pilar klan gelap saya. Jika Anda kuat, klan gelap saya akan kuat. Namun, jika Anda menginginkan buah suci kegelapan, lebih baik menariknya sendiri. Siapapun yang mengatakan bahwa dia akan membunuhku dan mengambil buah suci kegelapan dariku, silakan maju." Hampir semua orang bertingkah seperti hantu, mundur selangkah secara bersamaan, mengungkapkan beberapa pria yang bereaksi selangkah lebih lambat. Qin Chen segera melihat ke atas. "Bukan aku, bukan aku." Melihat hal tersebut, pria tersebut buru-buru menggelengkan kepalanya, panik membela diri, dan pada saat yang sama buru-buru mundur. Yang lain yang bereaksi lambat juga mundur lagi dan lagi. Orang yang bahkan bisa menjarah senjata sihir Pangeran Qilin, mereka naik, bukankah mereka mencari kematian? Meskipun buah suci kegelapan itu baik, itu tidak sepenting kehidupan. Pangeran Qilin menahan amarahnya dan berkata, "Jual padaku buah suci kegelapan, dan lepaskan masalah ini." Bagaimana? Pada saat ini, dia juga merasa ada yang salah dengan Qin Chen, dan dia sedikit takut, tapi dia telah berjanji untuk mendapatkan buah suci yang gelap untuk Peri Shen Huang, tapi sekarang dia pasti tidak bisa memetiknya sendiri, jadi dia harus membelinya dari Qin Chen. Qin Chen memiliki lebih dari 30 buah suci kegelapan, dan menjualnya satu seharusnya mudah untuk dibicarakan. Qin Chen terkejut dan berkata,
apakah kamu tidak ingin membunuhku? Pangeran Qilin tidak menjawab, jika dia bisa membunuh Qin Chen, tentu saja dia tidak akan repot-repot berbicara omong kosong, tapi siapa yang membuatnya tidak bisa membunuhnya? Dia mendengus dan berkata, ayo buat penawaran. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah berpikir bahwa aku akan menjualnya, tapi aku punya ide yang lebih baik. Kamu melakukannya dan membunuhku, sehingga semua yang ada padaku akan menjadi milikmu. Ucap Qin Chen dengan ringan. Huff, itu hanya buah suci kegelapan. Aku Pangeran Qilin, tidakkah kamu memberiku wajah? Ucap Pangeran Qilin berteriak dengan marah, meskipun kekuatanmu luar biasa, kerajaan Qilinku bukanlah orang yang tidak dikenal. Apakah kamu siap menyinggung kerajaan Qilinku hanya karena buah suci kegelapan? Apakah kamu tahu bahwa di kerajaan Dewa Qilin di alam kegelapan, rumput di kuburan semua orang yang telah menyinggung perasaanku setinggi 1 kaki? Qin Chen berkata sambil tersenyum, apakah Anda mengancam saya? Pangeran Qilin mencibir, apakah perlu bagiku untuk mengancammu? Itu hanya menyatakan fakta. Aku harap kamu tidak membuat kesalahan. Ucap Pangeran Qilin dengan dingin. Kalau begitu jangan minta untuk membunuh. Ucap Qin Chen mengaitkan tangannya pada Pangeran Qilin, cepat dan bunuh aku tidak sabar. Kamu, ucap Pangeran Qilin wajahnya menjadi hijau. Apakah ini gila? Yang lain memandang Qin Chen seperti hantu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang sombong memohon untuk mati di depan Pangeran Qilin. Kenapa? Kamu tidak melakukannya? Ucap Qin Chen tersenyum, sebaiknya tidak melakukannya, kita semua adalah orang-orang klan gelap, dan Harmoni adalah raja. Begitu kata-kata itu jatuh, Qin Chen kembali langsung ke platform batu, pola terlarang bersinar, dan banyak buah suci berwarna gelap muncul di tangan Qin Chen, dan dia menelannya satu persatu, lebih dari selusin berturut-turut. Dalam sekejap, asal-usul kegelapan yang bergulir di tubuh Qin Chen melonjak ke langit, dan semua jenis aura biasa menyapu dirinya. Kekuatannya terlalu menakjubkan. Setelah bertarung melawan Pangeran Qilin, Qin Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul klan kegelapan, dan memiliki kendali baru. Sumber kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan sumber alam semesta beredar di sekelilingnya dan dikendalikan olehnya satu persatu. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam lebih dari selusin buah suci kegelapan sudah cukup untuk meledakkan Master Tianzun, dan seorang raja seperti Pangeran Qilin hanya dapat menyerap paling banyak 3 atau 5 buah. Tapi sekarang, Qin Chen menelan lebih dari selusin buah suci hitam sekaligus, ditambah 6 sebelumnya, ada lebih dari 20 buah, dan semua orang di sekitar hampir mati ketakutan. Mencari kematian, ucap Pangeran Qilin sangat marah, orang ini tidak menganggapnya serius. Hukum kegelapan terkondensasi di tangan Pangeran Qilin, dan pedang tajam yang mengerikan muncul. Kali ini, pedang tajam itu lebih tajam, seluruh tubuhnya gelap gulita, dan meledak menjadi aturan gelap yang menakutkan, dan menebas ke arah Qin Chen yang sedang berlatih. Tebasan pedang ini cukup untuk membunuh seorang jenius top secara langsung, kekuatannya terlalu luar biasa. Mencari kematian, teriak Fei Evil benar-benar marah. Utusan kekaisaran sangat baik hati sehingga dia telah membiarkan orang ini pergi berkali-kali, tetapi siapa tahu orang ini masih sangat cuek, dan bahkan diam-diam menyerang tuannya. Dalam sekejap, sebuah tangan gelap terbang keluar dan meraih pedang hitam itu. Dia mencubitnya dengan tangannya yang besar, dan retakan seperti jaring laba-laba yang padat meletus pada pedang hitam itu dalam sekejap, diikuti dengan ledakan, dan pedang hitam itu langsung musnah. Pangeran Qilin mundur dan terbang ribuan kaki ke belakang, dengan darah meluap dari sudut mulutnya. Apa? Ucap semua orang membeku karena terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa orang seperti pelayan yang mengikuti Qin Chen akan begitu kuat. Pantas saja orang ini bisa dengan mudah memasuki area inti sebelumnya. Tuanku telah memaafkanmu berkali-kali, itu sudah sangat baik. Kamu masih menyerang secara diam-diam. Itu terlalu tercela. Aku akan memberimu pelajaran untuk tuanku. Ucap Fei Evil menjadi marah, dan terus menembak, dan menamparkan Pangeran Qilin beberapa kali dalam sekejap, membuatnya pusing dan wajahnya bengkak. Ah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Teriak Pangeran Qilin sangat marah hingga dia menjadi gila. Dalam kemarahannya, dia menjabat tangan kanannya, dan sudah ada gulungan tambahan di tangannya.
Ini adalah harta perlindungan yang diberikan kepadanya oleh penjaga kerajaan Qilin, dan itu adalah dekrit gelap yang dibuat secara pribadi oleh penjaga kerajaan Qilin. Setelah terungkap, itu akan meledakkan serangan tingkat Tianzun. Selain itu, kekuatan dekrit gelap ini bahkan lebih tinggi dari dekrit umum di atas Tianzun. Segera setelah dekrit gelap ini muncul, aura mengerikan melonjak ke langit, menyebabkan semua orang yang hadir berubah warna.